Ini nomor 8 ada nggak? Halo semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan aku ya teman-teman, Ratna Dewi, ibu dengan 4 orang anak yang tinggal di kota Tangerang Selatan. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya dan tetap semangat. Oke teman-teman, jadi ini aku sebelum lebaran kurang 2 hari kemarin ya, ini aku bikin kue kacang gitu ya teman-teman, dan untuk resepnya nanti aku akan sertakan di kolom deskripsi. Cuman untuk kue kacang kali ini aku beda ya, karena ada campuran skippynya ya teman-teman. Jadi menurut aku tuh kayak lebih enak gitu ya teman-teman. Dan ini untuk tepung terigunya tadi udah aku sangrai dulu ya teman-teman, dan udah aku ayak. Jadi ini tinggal ngaduk aja ya teman-teman. Dan untuk teman-teman sendiri gimana? Udah bikin kue juga atau mungkin beli jadi ya teman-teman? Karena aku kemarin tuh udah terlanjur beli bahan, tapi mau dikerjain di Tangerang Selatan cuma nggak keburu ya teman-teman. Jadi sebagian ada yang aku bikin di rumah karena memang waktunya juga masih ada ya teman-teman. Oke, lanjut lagi, ini aku tambahkan juga untuk susu Denko gitu ya, biar rasanya itu lebih gurih gitu ya teman-teman. Dan ini langsung aku aduk aja. Dan untuk tips dari aku, kalau bikin kue itu jangan terlalu sering diaduk pakai tangan ya teman-teman, jadi hasilnya itu kurang maksimal. Oke, lanjut lagi, ini langsung aku olesin menggunakan margarin ya teman-teman. Untuk margarinnya sih bebas apa aja, karena kebetulan di tempatku itu nggak ada olesan yang khusus untuk margarin gitu, jadi aku nih pakai yang ada aja ya teman-teman. Ini untuk kuasnya tuh sebenarnya udah nggak enak ya, jadi kadang aku ratain pakai tangan ya, kadang pakai kuas gitu teman-teman. Dan untuk kue kacang ini sebenarnya bahannya nggak terlalu banyak ya, hanya menggunakan gula pasir, ada juga yang menggunakan kacang yang disangrai gitu. Dan ini lanjut aku cetak aja ya teman-teman. Nah setelah dicetak kita langsung taruh di loyang. Nah ini terakhir nanti aku tambahkan kuning telur gitu, diolesin di atasnya, dan aku tambahkan juga wijen ya teman-teman. Dan sebenarnya sih kalau di atasnya mau ditambahkan kacang tanah juga sih nggak masalah juga ya, cuman aku pakai wijen aja karena kebetulan kemarin aku udah beli ya teman-teman. Dan ini kita oles-olesin seperti ini. Dan lebaran kali ini tuh mungkin ada yang 2 versi gitu ya teman-teman. Ada yang di tanggal 21 dan ada yang di tanggal 22. Cuma menurut aku sih nggak masalah ya, itu menurut keyakinan masing-masing ya teman-teman. Cuman di daerah aku di Jogja sini itu rata-rata untuk Idul Fitrinya itu di tanggal 22 ya teman-teman. Oke, lanjut lagi, ini karena udah udah lumayan banyak juga gitu. Ini aku sebenarnya aku sambil ya teman-teman, aku sambil nyuci baju gitu ya. Cuman ya pokoknya pinter-pinternya kita aja sih, pokoknya tinggal nyolokin terus nanti kadang habis. Kadang kalau kita diem aja tuh biasa ya, untuk tangan perempuan atau ibu rumah tangga tuh nggak bisa diem ya teman-teman. Nah kalau udah nanti tinggal kita taruh di atasnya itu wijen ya teman-teman. Nah untuk wijennya sih secukupnya aja ya, nggak perlu harus tertutup semuanya gitu. Dan teman-teman gimana, udah persiapan mudik atau memang mungkin masih dalam perjalanan ya? Aku ucapkan selamat mudik ya teman-teman, semoga teman-teman diberikan kelancaran dan kesehatan sampai berjumpa kembali dengan keluarga tercinta ya. Pokoknya kembali ke rantau masing-masing dengan sehat dan selamat. Oke, ini karena udah selesai untuk oles telurnya, jadi aku langsung taruh wijennya di atasnya ya teman-teman. Dan menurut aku tuh ini menu hidangan lebaran yang cukup murah meriah tapi enak ya teman-teman, karena ketika kita makan itu kayak lumer di mulut gitu loh teman-teman.
Dan untuk kue kacangnya ini aku cuma bikin setengah kilo ya teman-teman. Jadi setengah kilo itu jadi satu toples yang besar gitu yang kaca, sama satu toples kecil gitu teman-teman. Nah kebetulan nanti yang kecilnya itu pengen aku kasih ke ibu mertua, karena kebetulan ibu mertuaku tuh rumahnya juga dekat. Nah ini untuk apa yang toples besar ini buat di rumah mama ya teman-teman, karena kebetulan tuh di rumah mama tuh juga tamunya tuh lumayan banyak ya, pokoknya kayak silih berganti gitu loh teman-teman. Sampai lebaran seminggu tuh bahkan masih rame aja gitu teman-teman. Kalau di tempat teman-teman gimana? Mungkin ada yang cuman bersalamannya tuh di masjid atau musola gitu ya, ada yang tradisinya nggak muter, tapi kalau di daerahku tuh masih ya teman-teman, jadi kayak muter per satu rumah gitu teman-teman. Nah alhamdulillah ini dia untuk hasilnya ya, lumayan banyak juga, dan teman-teman bisa lihat sendiri untuk ovennya juga cuma pakai oven tangkring. Oke lanjut, ini di siang harinya aku kebetulan tuh lagi beliin jamu ya, karena kebetulan saudaraku tuh ada yang minta dibikinin jamu untuk penyubur kandungan gitu ya teman-teman. Jadi aku ini belinya itu di pasar Beringharjo ya teman-teman. Nah ini namanya tempatnya rukonya Butinem ya teman-teman. Dan di sini sih untuk jamunya tuh banyak banget sih, dari mulai jamu yang untuk asam urat, untuk penyubur kandungan ya, pokoknya macem-macem banget ya. Tapi di sini memang ngeraciknya agak lama ya, jadi aku tinggal dulu teman-teman. Jadi nanti pas kira-kira 1 jam gitu aku balik lagi ke sini. Dan ini di sini juga ada yang namanya bawang lanang ya teman-teman, dan seperti ini kurang lebihnya ya. Nah lanjut lagi, ini aku di sekitar Malioboro ya teman-teman. Ini siang tuh tempatnya masih sepi gitu ya, kayaknya sih orang-orang tuh belanja itu di sore hari sekalian ngabuburit ya teman-teman. Cuma kalau aku tuh mau pulang malam, maksudnya mau berangkatnya malam, aku tuh pulangnya agak takut gitu loh teman-teman, karena kan kendaraannya lebih rame. Nah kebetulan aku tuh cuma naik motor teman-teman, dan di sini tuh aku lagi nyari baju anakku ya. Ini di Alfat Yogyakarta ya, meskipun di Bintaro juga ada, tapi aku tuh kemarin nggak sempet ya. Tapi ternyata di sini tuh harganya nggak ada yang cocok ya, terlalu mahal-mahal ya teman-teman. Akhirnya aku memutuskan untuk ke Malioboro Mall ya teman-teman. Di sini aku ke counternya Matahari. Nah di sini aku langsung ke paling atas ya, lantai 3. Nah meskipun ini kita melewati lantai 2 juga ya. Nah terus anakku mulai milih-milih, terus ini juga untuk baju kokonya ya teman-teman, karena memang setahun sekali ya, jadi aku tuh usahain memang beli gitu ya untuk anak-anak gitu. Kasihan juga kalau nggak dibeliin ya teman-teman. Nah ini anakku lagi nyobain deh, dan yang kebetulan nomor 14 itu ada ya teman-teman. Nah langsung aku nggak lama-lama sih teman-teman, di sini tuh aku langsung bayar ya sambil nukerin poin ya. Kebetulan kemarin itu ada poin gitu ya teman-teman, sekitar 25.000 ya kalau nggak salah. Memang udah aku budgetin ya, pokoknya satu anak itu 200.000 ya teman-teman, karena memang harga baju sekarang tuh kan memang udah mahal-mahal banget ya. Dan di sini tuh ternyata untuk anak-anakku yang laki-laki 2 tuh habis 300-an, dan untuk yang perempuan itu habis 500 ribuan gitu teman-teman. Oke lanjut, tadi udah bayar, jadi ini aku tadi jalan-jalan sebentar sebelum akhirnya aku kembali ke tukang jamu itu. Aku istirahat sebentar ya teman-teman, karena lumayan capek juga ya. Mana ini tuh situasinya kan panas gitu teman-teman, cetar banget gitu ya. Jadi ini aku tadi berhenti dulu gitu ya, sambil foto-foto gitu loh teman-teman. Nah terus aku pulangnya ke pasarnya itu naik
kayak apa sih, becak motor gitu loh teman-teman. Nah, harga becak motornya itu tadinya kan 25.000 ya teman-teman, jadi aku tawar jadi 15.000 karena kan memang untuk perjalanannya lumayan jauh. Nah, ini dia seperti ini ya teman-teman, dan di dekat pasarnya aku mampir ke Alfat ya. Aku beli untuk dalaman kerudung aku ya teman-teman, karena kebetulan tuh udah kayak agak kendor gitu. Dan terima kasih aku ucapkan teman-teman yang masih setia menonton channelku ini. Semoga apa yang aku sharing hari ini bermanfaat, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum.